Dan saya berkuliah di Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Ramadan Nofra. Biasanya saya dipanggil dengan nama Idan. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau yang biasa disingkat UMY, dari Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, teman-teman, di sini saya akan menceritakan bagaimana saya bisa masuk ke dalam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini. Lewat jalur apa? Lalu kegiatannya di awal-awal itu apa? Di awal-awal kita sebagai maba ya. Lalu apa saja sih pengalaman-pengalaman saya ketika saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini. Nah, teman-teman, silakan mendengarkan dan menontonnya sampai habis. Yang pertama, bagaimana sih saya masuk ke dalam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini? Lewat jalur apa saya masuk ke dalam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini? Nah, ketika itu saya masuk ke dalam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini melewati jalur nilai UN. Padahal ya teman-teman, nilai UN saya itu nggak tinggi-tinggi banget. Tapi ya mungkin ini udah takdirnya ya. Jadi saya akhirnya masuk juga ke dalam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Lalu yang kedua, apa saja sih kegiatan kita di awal-awal sebagai maba? Ya, di awal-awal kita akan masuk ke dalam masa ta'aruf namanya, atau disingkat dengan mataf. Nah, di beberapa Universitas Muhammadiyah yang lain itu juga ada yang menyebutnya dengan masta. Ya sama aja sih, intinya masa ta'aruf juga, tapi ya singkatannya aja yang beda. Kenapa masa ta'aruf? Karena ya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu kan unggul dan islami. Ada islaminya, makanya dibilang masa ta'aruf, bukan ya penerimaan siswa baru atau penerimaan mahasiswa baru, bukan, tapi masa ta'aruf. Di masa ta'aruf itu banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Di hari pertama kita akan dikumpulkan seluruh mahasiswa baru, seluruh fakultas mahasiswa baru ke sportorium, di mana di situ sangat ramai dan banyak sekali bintang tamu yang dikirimkan oleh KM universitas. Nah, lalu setelah itu yang kedua barulah kita masuk ke mataf fakultas, di mana kegiatannya itu hanya di fakultas kita saja. Nah, teman-teman pasti tahu kan apa aja kegiatan kita di fakultas. Kalau di fakultas itu biasanya kita akan bercerita atau berkumpul atau mengelilingi. Ketika itu pada saat mata hari kedua, mata fakultas, kita mengelilingi kampus. Kakak-kakak pemandu itu akan menjelaskan yang mana, di mana ada library, perpustakaan, di mana ada masjid, ada lapangan sepak bola, ada sekretariat center atau SC. Nah, banyak lagi yang dijelaskan oleh pemandu-pemandu mataf. Lalu itu di hari kedua ya teman-teman. Di hari ketiga kita akan masuk ke masa ta'aruf prodi, di mana kita akan diperkenalkan sama dosen-dosen yang akan mengajarkan kita. Terutama saya dikasih penyiaran Islam. Di sana banyak sekali dosen-dosen yang luar biasa menurut saya. Nah, setelah mataf tersebut barulah di hari keesokannya kita akan masuk ke dalam OSDI. Kegiatan OSDI itu juga banyak kegiatannya teman-teman. Nah, OSDI ini digerakkan oleh IMM kampus, karena kita IMM itu adalah salah satu ortom Muhammadiyah. Makanya IMM punya andil besar atau punya acara besar sendiri di kampus Muhammadiyah. Nah, itu adalah kegiatan kita di awal-awal pada saat kita masuk ke dalam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terus pengalaman-pengalaman apa saja yang sudah saya dapatkan? Ada 2 UKM yang saya masukin di kampus dan 2 organisasi yang saya masukin di kampus. Jadi ada 4 perkumpulan mahasiswa yang saya ikuti. Oh, saya lupa, ada 2 lagi UKM dari prodi yang saya ikuti, yang disebut juga dengan ICC. Sebelumnya saya akan menjelaskan 2 UKM apa aja yang saya ikuti di kampus. Yang pertama ada Pramuka, yang kedua ada LDK atau Lembaga Dakwah Kampus. Nah, saya masuk 2 UKM tersebut, di mana disitulah saya belajar bagaimana saya berkomunikasi dengan sesama, dengan yang berbeda fakultas gitu. Disitulah saya bisa mengenal orang-orang yang di luar fakultas saya.
Lalu ada 2 organisasi yang saya ikuti. Yang pertama ada IMM, yang kedua saya sekarang masuk dalam senat mahasiswa atau senat FAI. Lalu yang 2 dari prodi itu yang saya pernah ikuti yaitu ICC Public Speaking sama ICC Radio. Nah, di ICC Public Speaking ini banyak sekali pengalaman-pengalaman saya, yaitu pertama kalinya saya menjadi MC di acara formal, yaitu pada saat kegiatan olahraga FAI. Nah, di sana ada pembukaan, disitulah saya pertama kali menjadi MC yang formal. Biasanya kalau saya jadi MC ya MC formal gitu aja kalau pas di SMA. Ketika di kampus itulah pertama kali saya menjadi MC formal. Nah, di radio saya juga mempunyai temuan mingguan untuk mengisi radio di fakultas. Nah, jadi ICC radio itu mengirimkan ke gedung-gedung hanya fakultas FAI aja, nggak luas. Jadi ya itu hanya wahana untuk belajar bagaimana cara kita berbicara. Ternyata teman-teman, asal teman-teman tahu, kalau kita menjadi pengisi acara radio itu nggak segampang kita ngoceh-ngoceh seperti ini, tapi harus memiliki pengalaman-pengalaman tersendiri, karena nggak semudah yang kita bayangkan. Ya mungkin kita mengira kalau ngisi radio ya gampang, cuma ngomong-ngomong doang. Nggak gitu teman-teman. Kalau teman-teman ingin merasakannya, silakan masuk ke ICC Radio. Lalu kalau teman-teman ingin menjadi public speaker yang unggul, silakan masuk ke ICC Public Speaking. Insya Allah di sana teman-teman akan diajarkan sama mentor-mentor yang pengalaman di jadi speaker di kampus maupun di luar kampus. Nah, itulah pengalaman-pengalaman seru yang saya dapatkan. Ya mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, atau ketika saya berbicara sedikit banyaknya ada beberapa kata yang tidak jelas, ya saya mohon maaf sebesar-besarnya, itu salah saya, karena mungkin kesiapan dari saya atau materi saya yang kurang siap. Saya kira sih tidak, cuman ini kan cerita, nggak perlu materi terlalu dalam. Tapi ya semoga teman-teman terhibur melihat ini, dan see you next time di video selanjutnya di sini bercerita santai. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga teman-teman tidak bosan mendengarkan suara saya yang ini, yang sedikit sumbang dan ganteng. Mungkin itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.